ibadah ini hanya kepada Allah, maka ibadah itu terserah Allah dan bagaimana Allah yang telah dicontohkan Rasulullah. Ibadah itu bukan terserah kita, tapi terserah Allah. Itulah ingat dengan mengatakan yang penting hatinya saya duduk aja, yang penting hati saya sedang sholat, tidak bisa. Iya, yang penting saya begini, yang penting tapi hatinya tidak. Jadi dengan mengatakan ibadah itu karena untuk Allah, maka Allah sudah kasih contoh, beginilah contohnya melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang ia dengan mengatakan kata-katanya, saya yang penting hatinya, yang penting Allah kan tahu hati saya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ibadah ini 3 yang harus kita miliki. Satu adalah ruhiyan atau qalbiyan, lalu selanjutnya jasadian secara jasad, lalu atharian jejaknya apa. Kalau ibadah itu hanya qalbian saja, sholat padahal dia mampu berdiri, padahal dia duduk aja seperti tiduran, kenapa nggak sholat? Dia mau wali, sholatnya kayak begitu. Rasul tidak begitu. Iya, sholat, ruku, sujud, seperti itu. Shollu kama ra'aitumuni usolli, seperti itu. Iya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, bukan hanya qalbian saja atau ruhiyan saja, ada jasadian, berarti jasadnya harus sesuai. Haji ya ke Mekah, tawaf ya tawaf, sa'i ya sa'i, ke Arafah ya ke Arafah. Kenapa? Kamu nggak ke Arafah kan lagi haji, ruh saya di Arafah, astagfirullahaladzim. Bagaimana begitu? Nggak bisa seperti itu ya. Jasadnya harus ke sana. Terus apa? Ada yang nantinya atharian. Setelah ibadah itu jejaknya apa? Contoh Rasulullah mengatakan atau Al-Quran, subhanallah kalimat yang indah sekali. Apa kata-katanya? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Nah, sholatnya qalbian, jasadian, athariannya punten tanha anil fahsyai wal munkar, menjauhkan daripada perbuatan keji dan mungkar. Semua saum pun asarnya sabar, zakat asarnya apa? Jadi ibadah itu adalah contohnya ada di Rasulullah dan benar hatinya keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Habib, di lain sisi kan kita memang tidak diperbolehkan untuk memaksakan taat. Artinya biarlah dia mengalir dan sematang mungkin. Kalau kita perhatikan dari redaksi Syahidul Istighfar, Allahumma anta rabbi sampai pada kalimat wa wa'dika mastata'tu. Nah, ini apakah bisa dimaknai kita beribadah sesuai kemampuan kita lah. Ukuran bahwa kita ini sudah maksimal atau titik kemampuan kita itu seperti apa memaknai ini, Abi? Betul, Masya Allah ya. Memang untuk ibadah kepada Allah semampu kita, tapi untuk meninggalkan maksiat tidak ada kata-kata semampu kita. Ingat dulu itu ya, untuk dibandingkan. Jadi kalau ibadah semampu kita, mau ibadah misalnya tidak bisa berdiri, ya duduk mampunya demikian. Hatta walau seandainya ada yang mu'allaf sekarang ini, lalu dia belum bisa sholat dengan benar, bacaannya pun belum tahu, Allahumma ba'id baini belum tahu, Allahu akbar kabir walhamdulillah katsir belum tahu, apa yang dilakukan? Selama doa ini hanya Allah, 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 ruku, Allah, Allah, sah apa enggak itu? Itulah dengan mengatakan punten mastata'tum, sebisa anda yang bisa anda lakukan. Maka kalimatnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Memang Rasulullah mengatakan apabila dipilihkan 2 hal yang dua-duanya benar, maka Rasulullah katakan aku akan mengambil sesuatu yang paling mudah di antara 2 ini. Jangan pernah kenapa kalau masih bisa dipersulit saja. Enggak, justru dalam hadis, dalam kenyataan kalimat yang ada, mana yang kira-kira mudah untuk dikerjakan, lakukan itu. Tapi kalau misalnya kita dengan mengatakan mampunya seperti itu, lakukan sekemampuan kita ketika melakukan ibadah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Punten, ketika Al-Quran mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah perintahkan karena apa? Allah tahu anda mampu. Wanita berhijab, aduh saya mah nggak mampu. Allah sudah tahu wanita itu mampu berhijab. Punten, ada yang mampu tapi tidak mau, ada yang tidak mau. Punten, kalimatnya padahal dia mampu, sama-sama saja sebenarnya kalimatnya. Ketika diperintahkan sholat 5 waktu, ada yang tidak sholat bukan tidak mampu, tapi apa? Tidak mau. Ketika zakat bukan tidak mampu, tidak mau, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya simak kalimat ini baik-baik, mustahil Allah perintahkan semua syariat yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis yang dicontohkan Rasulullah, kecuali Allah tahu kalau kita semua mampu. Semua mampu.
Masalahnya banyak yang tidak mau untuk melakukannya. Itu saja. Wallahu a'lam. Jadi bisa ditegaskan